Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa habibina wa syafina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahmati ikhwan min anbiya'i wa sallallahu alaihi wa sahabati ajma'in. Summa ila jami'i malaikatil muqarrabin wa awliya ila fil kauni wa la ilaha illallah. Khususan ila Rasidatina alawin wa limatil mujtahidin wa amina min usubatil muqin wa khususan ila Rasulina al waqil muqaddam Muhammad bin Ali ba'ali usul Abdul Subhan Musaidan wa Musaidan sahabat Rasul Muhammad wa walida wa walida sallallahu alaihi wasallam. Summa Rasul Muhammad wa walida Abdul Rahman sallallahu alaihi wasallam wa firmatan wa salatihim. Summa ila Rul Habib Abu Bakar Sakran Syekh Umar Mahdar wa wahwanihi wa Rul Habib Abdul Karim Rasul Habib Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran Habib Abdul Rahman Syekh Ali bin Bakar Sakran Habib Ahmad bin Abdul Rahman Syekh Ali bin Habib Abu Bakar Adnan bin Abdullah bin Bakar Rasul Al-Aid Summa ila Habib Syekh bin Abdullah Rasul Habib Syekh bin Rasul Habib Rasul Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aid Summa ila Rul Habib Syekh Al Habib Syekh Abu Bakar Salim Al Habib Habib Umar bin Abdul Rahman atau Syekh Ali bin Abdullah Rasul Habib Husain bin Umar bin Abdul Rahman Rasul Habib Umar bin Abdul Rahman Rasul Habib Abdullah bin Haddad Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Haddad wa usul imam firman talamiyatim al-sinatim summa ila Al-Habib Ahmad bin Ahmad bin Abdul Sunnah Al-Habib Abdullah bin Sultan Al-Habib Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Habib Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar Al-Habib Idris bin Umar Al-Habib Al-Habib Abu Bakar bin Talib bin Atus Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas summa Al-Habib Ali bin Hasan Atus Al-Habib Ali bin Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habib Syekh Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur Al-Habib Abdullah bin Umar Syahid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syahid Al-Habib Hasan Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar Syahid summa Al-Habib Ali bin Syahid Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'a syekhina fid din. Summa ila Habib Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa maqra hadha al-kitab wa tafahamu ta'lamat wasagal bi hadha al-kitab Allah ini darajatim fil jannah wa ayyuda alina barakatihim wa sararihim wa warihim wa nufidina wa dal akhirana hadina wa likulli din salihu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman saqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kitabul ilmi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang ilmu. Wa fihi sab'atu abwabin, dan di dalam kitab ilmu ini ada 7 bab yang dibahas. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama itu menerangkan fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'lum, itu dalam menerangkan keutamaan ilmu, keutamaan ngajar dan belajar. Begitu. Jadi ilmu itu sangat utama, sangat luar biasa, sangat agung. Sifat ilmu itu aslinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu cuma dititipkan, tapi ilmunya makhluk dengan ilmunya ini beda ya. Dititipkan, ketempelan barang mulia. Begitu. Fi fadlil ilmi, dalam menerangkan ilmu. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wah, itu cahaya matahari ilmu? Bukan. Maksudnya cahaya ma'nawi.
cahaya yang abstrak, yang kagak kelihatan. Cahaya itu adanya di hati, ilmu itu. Nurun yaktifuhullahu ta'ala fil qalbi. Cahaya yang Allah limpahkan, turunkan ke dalam hati, itu namanya ilmu. Gitu, itu ilmu. Bukan di kitab. Itu kitab bukan ilmu. Tapi ilmu itu yang diturunkan oleh Allah di dalam hati seorang mukmin, seorang hamba, itu namanya ilmu. Begitu. Walaupun kitab itu isinya ilmu, tapi kalau tidak disampaikan oleh seorang yang dikasih ilmu sama Allah, tetap kagak bisa gitu. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Gitu, itulah ilmu. Ilmu ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang barang mulia. Makanya Allah firmankan di Quran, Nabi Adam mulia itu gara-gara ilmu. Makanya di dalam Al-Quran Allah unggulkan Bani Adam, Allah unggulkan daripada malaikat lantaran ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan akan Nabi Adam akan nama-nama. Jadi nama-nama yang sampai hari kiamat nih, batu. Pokoknya apa yang disebutin oleh manusia itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Walaupun di zaman Nabi Adam ada nggak TV? Nggak ada kan? Radio? Ada, tapi udah diajarin sama Allah. Walaupun belum ada, tapi udah diajarin. Mu'allam Adam al-asma'a kullaha. Semua itu sudah diajarkan. Sudah ditaruh di memorinya Nabi Adam. Tapi nanti seiring berjalan waktu, ini loh yang namanya tai kotok, ini yang namanya gorengan. Jadi nggak ketukar. Gara-gara ilmu tuh. Kalau nggak tahu, kalau nggak ada ilmu, mana coklat mana tai kotok, nggak tahu. Nah, ilmu itu buat membedakan mana tai kotok, mana coklat. Gitu. Begitu ya. Itu ilmu tuh, cahaya. Jadi ilmu itu cahaya Allah turunkan. Jadi kalau orang faham itu sejatinya ada cahaya yang masuk ke hati. Set, kita nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita kagak ngaji. Gimana kagak ngaji? Ya orang pada ngeliatin, weh cahaya terus pada masuk begitu. Ya kita kagak ngopenin kitab. Pada ngeliatin cahaya pada masuk. Untung kagak kelihatan kan? Yang bisa ngeliat tuh hanya orang-orang tertentu, begitu. Hanya orang-orang saleh yang memiliki kejernihan hati. Bahasa ininya para aulia yang benar-benar mantap di dalam ilmunya. Itu bisa ngelihat masuk ke dada, set ke dada ya, ke dada seorang mukmin, orang yang ngaji, santri. Kalau gurunya seorang wali, dia tahu mana santri yang paham, mana yang kagak. Makanya ketika guru itu nanya, paham nggak? Paham guru. Yang paham gurunya. Paham guru, saya nggak paham, maksudnya gitu. Paham guru gitu. Kalau ditanya, paham nggak? Insya Allah, berarti nggak paham. Kalau dijawab, alhamdulillah, berarti paham. Kalau jawab, dia mau jawab kagak, takut, jawab iya, belum paham, jawabnya insya Allah, jadinya ditaklik. Saya nggak nanya insya Allah, saya nanya paham nggak paham, diulang, paham, alhamdulillah, gitu. Jadi seorang guru tuh tahu kalau ini murid ini paham, masuk, ada cahaya tuh masuk ke dadanya, gitu tuh. Nah, kita nggak ngelihat, itu kata guru-guru kita. Jadi kalau seorang murid itu lagi paham tuh ada cahaya pada masuk ke dadanya, penuh aja tuh hatinya, terang itu ya sama cahaya ilmu. Jadi ilmu mah cahaya, kagak kelihatan, barang mulia ilmu itu. Gitu tuh ya, keutamaan ilmu tuh. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa ta'lim, dan keutamaan ngajar, harus diajarin ilmu mah, harus disalurkan. Orang kalau digondol-gondol doang kagak diajarin, buat apa? Ya ngaji sana sini, kemana boy kagak diajarin, buat apa? Emang Nabi itu diutus untuk mengajarkan? Innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku diutus untuk mengajarkan, ngajarin. Apa aja ajarin. Taunya tentang rukun wudu, ajarin.
Taunya tentang rukun sholat, ajarin. Walaupun belum dipanggil ustad, walaupun nggak dipanggil apa-apa, tapi dia tahu tentang rukun wudhu, rukun, sampaikan. Itu namanya ngajar. Ngajar itu nggak mesti pakai papan tulis, nggak mesti orang banyak. Yang penting dia sampaikan apa yang dia dapat, itu namanya mengajarkan, ngasih tahu. Itu namanya ta'lim. Tuh ya, ajarin pelan-pelan gitu. Yang tahu ilmu sorof ajarin, ilmu nahu ajarin, gitu ya. Ini saya mah baru bisanya fil madi doang, fa'ala yaf'ulu, fa'lan. Kalau yang ngerti, kalau yang kagak ngerti, fa'ala yaf'ulu I love you jadinya. Begitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun wa dzaka maf'ulun wa fa'ala taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Wah, berarti udah hafal sorohnya gitu. Terus pelan-pelan gitu tuh, ngajarin. Kalau bisanya ikra, ajarin ikra, habatasa gitu, ba fatah ba kasrobi, ba domabu, ta fatah ta babi buta gitu. Ajarin, walaupun babi buta melek kagak, ajarin aja. Dia bisanya ikra alif-alifan, ajarin. Bisanya ilmu nahwu doang, ajarin. Ilmu sorof doang, ajarin. Apapun yang kita bisa, ajarin. Itu yang penting, niatnya ikhlas. Niatnya ya. Kalau ngajarinnya nggak ikhlas, niatnya ya kurang faedahnya. Qalilul jadwa. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu niatnya ibtigha wajhillah, ngarepin ridha Allah di hati tuh. Ya saya ngajar nih karena Allah Subhanahu. Walaupun hujanan nggak apa-apa, tuh kalau ikhlas. Kehujanan nggak apa-apa, ya asal pakai payung gitu. Gitu orang ikhlas mah. Orang itu yang bikin ilmu manfaat, ilmunya nyampe, itu bukan kepandaian, bukan tampilan, bukan bahasa. Yang membuat ilmu itu sampai dan masuk ke relung hati adalah niat yang ikhlas. Gitu. Kata Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ikhlas itu ibarat mikrofon. Kata Habib Hasan, maksudnya bisa sampai ke telinga orang yang jauh. Ikhlas. Walaupun dia suaranya kecil, seperti mikrofon. Ikhlas tuh. Kalau orang ikhlas, nyampe, tembus. Ya. Kita ikhlas belum ngaji atau ngajar atau ngelakuin atau ngamalin ilmu, itu yang tahu diri sendiri. Kadang-kadang kita sudah, ya Allah saya udah ikhlas, belum. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Ikhlas itu sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tahu ya. Waalaikumsalam. Ikhlas mah kagak ada yang tahu. Begitu. Ya, ikhlas mah nggak ada yang tahu. Walaupun bilang saya ikhlas, belum tentu. Begitu. Keikhlasan itu hanya Allah yang ngerti. Masuk pesan, situ kosong nih. Tuh, Bang, masuk Bang. Tuh. Ya, ikhlas itu hanya Allah tahu. Satu orang pun tidak ada yang tahu ini ikhlas, belum tentu. Atau ngaku saya ikhlas, belum tentu, kecuali nama dia ikhlas, baru ya pasti tuh. Ada orang namanya ikhlas, dia ngaku saya ikhlas, iya itu pasti ikhlas tuh, karena namanya ikhlas gitu. Jadi kalau pengen ikhlas, namain aja anaknya ikhlas. Gitu. Ngajar atau ngaji harus ikhlas, nerima ilmu harus ikhlas. Begitu. Susah ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Sirrun min asrarillah. Begitu ya. Ajarin aja.
Saya belum ikhlas, terus aja ajarin. Saya belum ikhlas ngajinya, terus, nggak usah berhenti. Saya belum baik nih, terus ngaji. Ya, saya mengajinya masih riya, terus aja. Ngajarnya masih riya, terus, jangan berhenti. Ntar juga capek. Lama dulu, misalkan orang ngajar karena ini karena itu, terus aja ngajar. Ntar juga lama-lama capek sendiri. Kita ngaji karena ini karena itu, terus aja. Ntar juga capek sendiri. Ya. Kata Buya Dimyati mah, aing wajib ya. Ya, wajib ya. Wajib sombong, itu ngelawan hawa nafsu. Ya sekelas Buya udah jadi wali, masa gitu. Tapi beliau bilang gitu, enggak mau membaguskan diri sendiri. Gitu. Aing wajib ya. Wudur ya mah. Wudur ya gitu. Daripada ngaku ikhlas, ya kan? Tuh gitu. Wajib sombong aing mah, bus. Kayak gitu. Begitu ya. Yang penting kita terus aja sedekah karena belum ikhlas, terus berbuat baik masih karena terus saja terus berbuat baik. Lama-lama juga capek sendiri. Lama-lama dia udah lelah mah udah nggak mau ngarepin lagi. Ya itu ngajarin atau ngaji tuh. Ada keutamanya orang ngajar itu. Walaupun di keluarga doang diajarin, walaupun anaknya diajarin abatasa, itu ngajar udah. Walaupun yang di rumah doang, istrinya doang diajarin tentang cara wudhu, itu namanya ngajarin. Gitu. Jangan ini saya masih belum bisa apa, belum jadi ustadz, enggak perlu. Ustadz itu hanya sebutan. Ustadz itu hanya tipuan. Jadi kalau ada orang dipanggil ustadz guru, itu nipu aslinya. Itu tipuan. Ya, ustadz itu nggak ada. Yo, ada nggak orang lahir dipanggil ustadz? Ada nggak? Nggak ada kan? Itu baru. Itu gelar itu baru, nggak ada aslinya. Artinya jangan tertipu dengan panggilan. Jangan gimana, jangan girang, nggak. Itu baru. Ngapain kita bangga dengan sesuatu yang dulunya kita nggak punya? Itu cuma panggilan saja. Andai kata dipanggil itu nggak jadi masalah. Gitu. Karena ada orang kagak dipanggil ustadz kagak nengok. Ya. Ada nggak? Ada. Udah jadi ustadz nggak dipanggil ustadz kagak nengok. Gitu. Udah jadi kiai kagak panggil kiai kagak nengok. Akhirnya berarti dia tertipu dengan gelar, tertipu dengan panggilan, tertipu dengan panggilan-panggilan kayak gitu. Tipu dia. Itu aslinya racun itu, tipuan itu. Kalau kita nggak kuat, melenceng hati kita. Waduh, udah. Awal panggil ustadz, panggil ini. Kagak dipanggil, kagak nengok, cemberut. Nah, berarti ketipu tuh. Ada orang biasa aja, ya mau panggil mau kagak, biasa aja. Gitu. No, yang ustadz mau no, gitu. No, yang ustadz mau no. Nunjuk sama. No, gitu. Jadi nggak usah tertipu dengan kayak gitu. Yang penting kita ngaji, yuk ngajar, udah. Mau dipanggil mau kagak. Yang penting udah ngaji, udah lazat, udah. Gitu, sudah lazat. Andai kata nggak ada yang manggil ustadz, guru, kiai, nggak ada yang manggil gitu. Yud'a 'aziman fi malakutis sama. Man 'alima wa amila wa 'allama an-nasal khair yud'a 'aziman fi malakutis sama. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahu ilmu, berarti ngaji kan? Orang tahu ilmu, orang berpengetahuan, orang berilmu itu ngaji atau enggak? Ngaji. Masa iya dia diem baik, tahu-tahu dapat ilmu, lama-lama dapat wahyu lagi. Hah? Lama-lama begitu tuh. Orang pengen berpengetahuan mah harus capek, harus lelah, merangkak dulu. Habis tahu diamalin ilmunya itu. Ada amalin. Habis ngamalin diajarin. Enggak dipendam dewek-dewek, diajarin. Maka yud'a 'aziman fi malakutis sama. Walaupun di dunia dia petani, walaupun di dunia dia pedagang, walaupun di dunia dia cuma tukang kuli, tapi dia sejatinya yud'a 'aziman fi malakutis sama. Digelari orang besar, orang agung di langit. Jadi nggak perlu sebutan orang kayak gitu mah.
Orang kayak gitu mah orang yang ngajarin, orang yang ngamalin ilmu, ngajarin itu nggak perlu disebut, di langit udah disebut. Di langit udah disebut-sebut dia tuan guru, ustadz dan sebagainya. Walaupun di dunianya cuma ya kenal nggak Pak Udin? Pak Udin. Udin mana? Ada juga sini tukang macul Udin. Itu orangnya. Walaupun di dunia nggak ada yang kenal, nggak ada yang ngeh, tapi di langit itu disebut-sebut. Ya, dirindu oleh malaikat. Syaratnya alima wa amila wa 'allama. Ngaji, ngajar, ngamalin ilmu. Yuda aziman fi malakutis sama. Digelari orang besar. Orang besar di langit. Tuh keutamaan ngaji mah, keutamaan ngajar, keutamaan belajar. Kan diperintah mana bikun aliman, ya kan? Kun aliman. Jadilah engkau orang alim. Berarti kan orang ngaji. Masa orang alim kagak ngaji? Dipertanyakan, ada orang kagak ngaji alim, dipertanyakan itu. Tanda tanya besar sebesar kebo. Itu orang ngaji kagak alim, dipertanyakan. Kalau nggak bisa, ya Allah saya nggak keburu ngaji ya, ngaji nggak keburu ini. Au muta'alliman. Ya, jadi kiai kagak, jadi ustadz enggak. Ya udah, jadi santri ngaji, ikut pengajian di mana aja. Ikutin tuh. Ya kagak keburu juga saya ngaji. Kalau tiap hari mah. Au mustami'an. Udah dengerin aja. Jiping ngaji kuping ya. Dengerin. Kagak kebedak juga, kagak keburu nggak dengerin. Nggak ada waktu. Au muhibban. Nomor 4, yang penting kita cinta sama ulama, sama orang soleh, sama orang-orang baik kita cinta. Muhibban. Ya Allah saya nggak keburu, ya udah saya menyumbang makanannya aja. Berarti muhibban kan? Muhibban tuh. Jadi demen. Ya Allah saya nggak keburu, saya sediain tempat aja. Ya Allah saya nggak keburu, saya begini. Muhibban. Saya mengedukung aja dah, nggak benci. Cinta sama orang ngaji. Itu namanya muhibban. Minimal 4 tuh. Kalau nggak jadi guru atau kiai, ustadz, jadi santri. Santri nggak keburu, jadi orang yang gemar dengerin ilmu. Dengerin nggak keburu juga, minimal cinta. Nggak ngalang-ngalangin, nggak jadi Fir'aun. Karena setiap kita, kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, setiap kita nih mampu untuk jadi Fir'aun, mampu untuk jadi Musa zamannya. Bisa jadi Fir'aun, bisa jadi Musa zamannya. Bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Muhammad. Bagaimana kalau kita cenderungnya kepada penjahat, menjahatin, gedeg sama ulama, benci sama ulama, enggak demen? Itu berarti ngewarisin sirnya Abu Jahal. Ada orang ngaji dimatiin lampunya. Ya, ada orang ngaji disabotase di portal. Ada orang ngaji dilemparin, disambitin. Ya. Atau ada orang ngaji kagak demen. Wah, kagak demen tuh pengajian begitu. Waduh. Berarti ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu itu. Minimal kita diam. Kalau nggak suka kita diam aja udah. No comment. Jangan kita berkomentar buruk sama orang yang ngaji. Ya, gitu. Minimal kita demen kagak, benci juga kagak. Itu minimal begitu tuh. Jangan sampai kita jadi Fir'aun atau jadi Abu Jahal. Abu Jahal kan kerjanya iseng mula sama Rasulullah. Nanti ada yang ngewarisin juga nih. Ada orang yang kerjanya iseng sama pewarisnya Rasulullah. Pewarisnya Rasul tuh, waris Nabi itu ulama. Kalau yang iseng sama ulama, wah, Abu Jahal nih udah. Abu Jahal itu udah ngewarisin udah. Begitu tuh ya. Tuh, jangan sampai kita ngewarisin. Ya, minimal muhibban. Apa sih cinta? Cinta itu di hati ada ta'zim. Ada penghormatan di hati. Begitu, di hati. Penghormatan, cinta mah di hati. Walaupun jauh gitu tempatnya, tapi ditaruh di hati. Itu muhibban. Jadi cinta mah nggak mesti dekat. Cinta itu nggak mesti dekat. Walaupun jauh, walaupun jarak jauh, cinta bisa dijalin.
Tidak mesti orang dekat itu ada rasa cinta, benar nggak? Orang deket taunya mau gede-gedegan ya. Orang deket taunya musuhan, bisa aja. Kadang yang jauh banget kagak kenal gitu, di dalam hatinya tertanam rasa cinta. Minimal begitu tuh, sampai gedeg sama ulama. Karena kalau orang gedeg sama ulama, Ustaz, sama aja gedeg sama yang ngewarisin itu. Siapa yang ngewarisin? Jadi seolah-olah nggak nerima. Kenapa sih dia yang dapat warisan? Gitu. Jadi gitu. Dia ngewarisin ilmu itu dari Rasul, dari Nabi, terus sama aja dia nggak terima. Jadi sama dia membenci warisan Rasulullah, gitu ya. Gitu. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fardil aini wa fardil kifayah minal ulum. Menerangkan tentang fardu ain, fardu kifayah daripada ilmu-ilmu. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Wa bayani haddil fikih, dan menerangkan pengertian fikih. Wal kalami min ilmi dini, wal kalami, dan menerangkan dan berbicara daripada, dan kalam ya. Wa bayani haddil fikih wal kalam min ilmi din, daripada ilmu agama. Ada pembahasan tentang ilmu agama. Wa bayani ilmi akhirah wa ilmi dunia, dan menerangkan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Mana ilmu yang menjurus ke akhirat, mana ilmu yang menjurus ke dunia. Emang ada gitu? Ada. Ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia. Walaupun ilmunya akhirat, kalau niatnya dunia jadi dunia. Walaupun ilmunya ilmu akhirat, yang digondol-gondol kitab, ya pakaiannya pakaian yang rapih, pakaian ustadz, pakaian kiai, pakaian habaib, pakaian orang-orang saleh, tetapi di hatinya dunia, jadi dunia. Jadi yang terpenting itu niatnya itu. Walaupun ilmu itu ilmu akhirat, kalau tujuan di hatinya jelek, jadi jelek. Tuh. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fi ma ta'udduhul 'amatu min 'ulumid dini wa laysa minha. Menerangkan sesuatu yang dianggap oleh orang awam daripada ilmu agama, padahal itu bukan. Ya. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madhmumi wa qadrih, dan di dalam bab yang ketiga menerangkan tentang jenis ilmu yang tercela dan kadar ilmu yang tercela apaan aja. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi afatil munadharati, menerangkan tentang bahayanya berdebat, wa sabab istighalin nasi bil khilaf wal jidal, dan sebab sibuknya manusia dengan khilaf pendapat, wal jadali, dan debat. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, fi adabil muallimi wal muta'allimi, yaitu di dalam menerangkan adab-adab seorang guru dan murid. Al-babus sadisu, fi afatil ilmi wal ulama'i, adapun bab yang keenam, itu di dalam menerangkan bahayanya ilmu dan ulama. Afatnya ilmu. Ilmu itu ada afatnya juga, awas. Sebagaimana tanaman ada afatnya, ada penyakitnya, ilmu juga ada afatnya. Banyak afatnya ilmu juga. Wal ulama juga ada afatnya juga, ada penyakitnya. Wal alamatil fariqati baina ulama'i dunya wal akhirah, dan alamat-alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat, ada cirinya tuh, diterangin nanti. Al-babus sabi, adapun bab yang ketujuh, fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi, dalam menerangkan akal, keutamaan akal dan bagian-bagian akal, wa ma jaa fihi min akhbar, dan apa-apa yang datang pada akal daripada kabar hadis. Al-babul awalu, adapun bab pertama, fi fadlil ilmi, dalam menerangkan keutamaan ilmu, wa ta'limi wa ta'allum, dan ngajarin, wa ta'allumi, dan belajar. Ta'allum itu belajar. Wa syawahidihi minan naqli wal aql, dan bukti-bukti atau dalil-dalilnya ilmu, keutamaan ilmu, minan naqli, daripada nakal, riwayat, wal aqli, dan secara akal, logika, dibahas nanti. Fadilatul ilmi, adapun ini yaitu menerangkan fadilahnya ilmu, keutamaan ilmu. Mana syahidnya di dalam Al-Quran, penguatnya, buktinya, dalilnya. Syawahiduha, adapun syahid-syahidnya, itu fadilatul ilm. Minal Qur'ani, daripada Al-Quran, qauluhu azza wa jalla, itu firman Allah azza wa jalla. Mana
syahidallahu, Allah bersaksi akan zatnya, annahu bahwasanya keadaan, akan bahwasanya keadaan, la ilaha itu tidak ada Tuhan itu maujud illahu kecuali Allah. Satu itu, Allah bersyahadat, Allah bersaksi, Allah mentauhidkan zatnya, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dianya siapa? Allah. Gitu. Allah menyaksikan zatnya. Wal malaikatu, yang kedua disebut wal malaikah. Malaikat itu juga bertauhid, bersaksi. Yang ketiga yang disebut adalah wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qaiman bil qisti, halnya tegak bil qisti dengan adil. Qaiman bil qist. Itu. Tiga yang disebutin, Allah, malaikat, dan ahli ilmu. Tuh, keutamaannya disebut oleh Allah. Fanzur, maka lihatlah olehmu, perhatikan, pikirkan, renungi, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, akan halnya bagaimana memulai Allah subhanahu wa ta'ala binafsi, dengan zatnya. Allah mulai dengan zatnya, syahidallahu. Wa thanna bil malaikati, dan Allah menduakan dengan malaikat. Yang kedua malaikat. Wa thallatha bi ahli ilmi, dan mentigai Allah bi ahli ilmi, dengan ahli ilmu. Yang ketiga ahli ilmu yang disebut. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalaan wa nablan, dan cukup akanmu, cukup dengan ini apa? Bada'a bi nafsi sannabil malaika wa sallasa bi ahli ilmi, cukup sebagai kemuliaan, wa fadlan dan keutamaan, wa jalaan dan keagungan, wa nablan sama keagungan, maknanya keagungan sama. Cukup sebagai kemuliaan, keagungan. Cukup disebut oleh Allah, digandengkan tuh, disebut berserta malaikat, orang-orang yang punya ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illah, yarfa'i sukun tapi dikasrahkan, wa hurika bil kasri la ajlitiqai sakinin, jawab daripada fil amar di depannya itu. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illah, tuh gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'i, itu jawab amar, bukan yarfa'u, yarfa'i, sukun asalnya. Yarfa'illahu alladzina amanu, ini ada ustaz bacanya yarfa'u, wallahu alam dari mana itu, apa ada qiraat lain. Tapi di Quran, di qiraat Hafs yang kita baca itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi iman itu buat naiki derajat, iman tuh. Tadinya manusia itu sama dengan hewan, sama dengan bahaim kan, makan, tidur, berak, kawin. Sama nggak? Sama. Makan, tidur, berak, kawin. Sama kayak hewan, berarti kan sama aja. Dibedakan nama Allah, derajatnya tinggi lagi, diangkat derajatnya. Apa? Iman. Ada iman tuh, baru beda. Kalau sekedar nikmat zahir, makan, minum, fasilitas ini, orang kafir juga dikasih, kasih nggak? Dikasih. Wanita dikasih, karir dikasih, mobil kasih, kendaraan dikasih, semua dikasih. Cuma iman gak dikasih, ditaikin lagi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, naik derajatnya itu. Jadi iman itu naikin derajat kita. Tapi ilmu itu yang meninggikan derajat. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ya alladzina akan ilmu ditaikin beberapa derajat. Orang punya ilmu derajatnya tinggi, derajat di sisi Allah, bukan derajat di manusia. Di manusia juga orang punya ilmu mah gitu, tapi yang terpenting itu adalah derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naik tuh derajat. Berapa derajatnya? 700 gitu. Qala Ibnu Abbasin, berkata oleh Ibnu Abbas, jadi iman, ilmu, iman itu buat naikin, ilmu itu buat naikin derajat gitu. Tuh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina, bagi para ulama itu ada derajat-derajat melebihi orang-orang mukmin derajatnya. Berapa? Bisa bi'imiati darajatin, 700 derajat. Jauh banget ya. Tinggi itu ulama mah dudukannya. 700 derajat.
Ma baina darajatain masiratu 500 amin. Antara derajat ke derajat itu jaraknya 500 tahun. Jarak dari mana tuh? Kita jalan aja pakai Apollo 500 tahun. Itu jauhnya kayak apa tuh? Hah? Pakai roket gitu 500 tahun. Roketnya nggak berhenti-berhenti. 500 tahun itu jarak berapa kilo itu? Berapa miliar kilo itu? Ya. Itu 1 derajat. Dan ulama itu kedudukannya 700 derajat. Tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, ucapkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Halnya istifham ingkari. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak ada ilmunya, beda. Begitu. Ucapannya beda, niatnya beda, perbuatannya beda, semuanya beda. Jadi kalau orang berilmu harus beda dengan orang yang kagak punya ilmu, gitu ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi harus semuanya beda. Orang berilmu mah harus punya niat. Orang berilmu mah harus punya malu. Harus punya malu, harus punya rasa malu, harus punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kagak punya ilmu mah kagak ada rasa takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang punya ilmu harus ada rasa takut. Masa iya sama bini takut sama Allah kagak? Ya. Masa iya kita takut sama atasan sama Allah kagak? Begitu. Harus takut sama Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Harus takut, harus beda orang yang tahu dan orang yang kagak tahu. Ucapannya harus beda, niatnya beda, perilakunya beda, begitu. Kalau orang kagak punya ilmu, sholatnya biasa aja. Yang punya ilmu, amalin ilmunya. Kalau yang kagak ada ilmu, sama sunnah biasa aja. Yang ada ilmu, maksudnya ada ilmu itu yang udah tahu, ngaji, udah tahu, nyampe ke kuping, nyampe ke hati, amalin. Tahu sunnah, fadilah sunnah rawatib, fadilahnya witir, fadilahnya duha, fadilahnya ngaji dan sebagainya, fadilahnya ngamalin sunnah, fadilahnya siwak, tahu, amalin. Harus beda. Harus pakaiannya harus beda, orang agak sopan gitu. Walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang kagak tahu harus beda, begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja takut akan Allah, siapa? Dari hamba-hamba Allah. Siapa yang takut? Al-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang merasakan khasyatullah itu ulama.